kabarnya nih adik-adik semuanya? Kakak Leni berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini firman Tuhannya dibawakan oleh Kakak Leni dan Kakak Natalia. Nah, adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dulu ya, yaitu firman Tuhan kudengar. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau doa pembukaan dan akan dipimpin oleh William Sihaloho dari kelas Daniel. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu seminggu yang lalu sampai hari ini. Sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Semoga kami bisa melakukannya di kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga jaga orang tua kami, jaga kakak sekolah minggu, dan jaga orang di sekitar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, kakak mau bertanya nih sama adik-adik semua. Kira-kira di sini apa sih makanan kesukaan adik-adik? Apakah ada yang suka sama ayam goreng? Atau nasi goreng? Ada yang suka ikan? Atau sop daging? Atau ada yang suka sama sate ayam? Nah adik-adik, kalau kakak suka banget sama ayam goreng. Lalu adik-adik biasanya kalau makan tuh di rumah sama siapa sih? Pastinya sama kakak, abang, papa, mama, dan opung kan? Lalu bagaimana sih perasaan adik-adik ketika makan sama keluarga? Pastinya seneng banget ya karena bisa makan bersama dengan keluarga. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya beberapa kali. Dan yang ketiga kalinya, ia menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias. Nah adik-adik, kita mau tahu cerita lengkapnya, kita mau buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan hari ini dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 21 ayat 1. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang keenam, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat yang ke-10, kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ayat yang ke-12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yohanes 21 ayat 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat yang ke-14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Adik-adik, kita mau lihat video cerita Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia
adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dari firman Tuhan hari ini dan video yang tadi kita lihat, kita dapat lihat nih adik-adik bahwa Petrus berkata kepada teman-temannya bahwa ia mau pergi menangkap ikan dan ia menanyakan kepada teman-temannya apakah teman-temannya mau ikut bersama dengan dia. Dan murid-murid yang lain ternyata mau ikut bersama-sama dengan Petrus untuk kembali menangkap ikan di pantai Danau Tiberias. Ya, setelah mereka tidak bersama-sama lagi dengan Yesus, rupanya Petrus memutuskan untuk kembali menjadi nelayan. Inilah persiapan para murid untuk kembali menangkap ikan. Mereka mempersiapkan perahunya dengan baik, dan malam harinya mereka pergi menangkap ikan. Sepanjang malam itu, mereka belum mendapat seekor ikan pun. Demikian juga menjelang siang, tak seekor ikan pun mereka tangkap. Rupanya para murid kelelahan karena sepanjang malam sampai menjelang siang mereka berada di pantai Danau Tiberias. Para murid tidak melihat dengan jelas ketika Yesus berdiri di tepi pantai. Bahkan ketika Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka juga tidak menyadari bahwa itu Yesus. Mereka baru menyadari bahwa Yesus berada di tepi pantai ketika Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan mereka lakukan. Lalu mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, yaitu sebanyak 153 ekor ikan. Sampai jalannya tidak dapat ditarik adik-adik. Lalu kemudian tersadarlah mereka bahwa yang berkata di tepi pantai itu adalah Tuhan Yesus. Petrus kemudian langsung terjun ke dalam danau untuk segera pergi menemui Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah tiba di darat, Yesus mengajak para muridnya untuk makan bersama di tepi pantai dengan roti dan ikan hasil tangkapan mereka. Dari firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali adik-adik bahwa Tuhan Yesus kita begitu sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus datang untuk memberikan pertolongan kepada murid-muridnya yang sedang kesulitan menangkap ikan. Sama halnya dengan adik-adik. Pastinya adik-adik pernah mengalami kesulitan dalam belajar, mengerjakan tugas dari sekolah, terlebih lagi di saat pandemi seperti ini. Tidak bisa bertatap muka dengan bapak atau ibu guru kan, dan teman-teman untuk belajar bersama. Tapi walaupun begitu, adik-adik jangan lupa bahwa Tuhan Yesus beserta adik-adik tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada di hati adik-adik dan memberikan pertolongan untuk adik-adik melalui mama, papa yang mendampingi adik-adik belajar di rumah. Untuk itu adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
Tidak boleh takut dan khawatir, mau dengar-dengaran seperti para murid. Ketika Tuhan menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan, mereka tidak bertanya, tapi mereka mau melakukannya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus semakin mengenal Tuhan Yesus, yaitu mau dengar-dengaran akan firman Tuhan melalui rajin baca Alkitab dan selalu berdoa. Andalkan Tuhan senantiasa. Adik-adik juga harus mau menjadi saksi Kristus, berani menceritakan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup adik-adik. Contohnya, adik-adik memiliki mama papa yang sangat baik, begitu mengasihi adik-adik, yang mau memberikan pertolongan ketika adik-adik sedang menghadapi kesulitan. Sama halnya seperti Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang begitu mengasihi murid-muridnya, mau menolong dan bahkan juga mengajak mereka untuk makan bersama. Sebagai bentuk cinta kasihnya, begitu juga dengan adik-adik saat berkumpul bersama dengan papa, mama, kakak, adik, dan opung di rumah. Papa mama pasti sangat sayang dan mengasihi adik-adik. Adik-adik, sekarang adalah waktunya untuk aktivitas. Nah, aktivitas untuk minggu ini adalah permainan cari kata berdasarkan dari firman Tuhan hari ini, yaitu dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Jadi adik-adik diminta untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini nih dalam barisan huruf berikut, dan temukan juga ya kata rahasia yang tersembunyi di dalamnya ya. Adik-adik bisa cari nanti di garis ya jawabannya, dan juga nanti adik-adik jangan lupa ya nanti untuk dikirimkan secara WA pribadi untuk kelas Daniel yaitu ke kakak Natalia, dan untuk kelas Elia bisa kirim jawabannya WA pribadi ke kakak Leni. Nah, ditunggu ya adik-adik untuk aktivitasnya. Dan nanti setiap adik-adik yang mengirimkan aktivitas nanti akan dapat poin dari kakak Natalia dan kakak Leni. Selamat mengerjakan aktivitasnya ya adik-adik, dan ditunggu oleh kakak Leni dan kakak Natalia.
adik-adik semua, firman Tuhan hari ini telah selesai. Sekarang mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami semua dapat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapa, dalam firman Tuhan yang telah kami dengar tadi, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kami dan selalu memberikan pertolongan kepada kami. Jadi ajarkan kami Bapa untuk selalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak boleh takut dan khawatir ketika kami sedang mengalami kesulitan, baik dalam belajar ataupun mengerjakan tugas di sekolah. Tuhan, ajarkan kami juga Bapa untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang berani menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, agar kami bisa terus memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami mau mohon ampun apabila selama kami mendengarkan firman Tuhan ataupun beribadah tadi, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami Bapa dan sucikanlah kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap bangsa kami Bapa dan untuk dunia kami Bapa. Pulihkanlah kami dari COVID-19 ini Bapa, sehingga kami dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan abang kakak guru kami maupun teman-teman kami untuk dapat beribadah di gereja bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.